kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita akan coba mendengarkan dulu sebetulnya apa yang harus dipelajari dari kemenangan di arbitrase internasional. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi, Leo. Ya, Mas Agus, kita gembira kalau negara Indonesia baru saja memenangkan arbitrase internasional dari soal tumpang tindih izin. Tapi pertanyaannya adalah masih ada tidak potensi gugatan-gugatan seperti ini lagi di masa depan, Mas? Gini, pertama-tama ya selamat dulu pada negara kan. Kita bisa menghindari, kita harus bayar sekitar TT dan sebagainya. Tapi kalau Anda tanya potensinya masih sangat banyak. Karena kan pasca reformasi itu atau sebelum pun kan perizinan itu diobral. Apalagi setelah reformasi banyak partai kan pilkada itu sangat memanfaatkan sumber daya alam kita. Hutan sudah habis ya ke tambang. Dan itulah yang dipakai oleh baik caleg, nantinya yang pokoknya ngikut pilkada dan pemilu aja. Itu coba lihat, itu yang dijadikan andalan untuk biaya ya tambang. Kalau dia sudah jadi akan diobral lagi izin tambang itu. Jadi jangan heran satu area gitu bisa sampai 5 pemilik pemegang IUP-nya. IUPK-nya ya? Iya, itu bisa sampai ya 5, 3, 5. Saya udah itu mah udah bahan lama yang timbul dalam. Ini terkait dengan kalau kita masih ingat, Mas Agus, kewenangan pemerintah pusat yang sempat pada satu masa bisa membatalkan perda-perda yang bermasalah atau perizinan di daerah. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan kewenangan itu. Nah, pertanyaannya ke depan bagaimana dengan khususnya kalau kita lokalisir di izin usaha pertambangan ini, kalau tetap tidak bisa ditertibkan kan kita nanti akan harus terus-terusan ke pengadilan internasional. Bagaimana, Mas Agus? Betul, saya dari dulu kan gini, pas reformasi kan kan semuanya tadinya pusat, sehingga adalah kerajaan-kerajaan dari orang-orang pejabat tertentu di negara ini yang menguasai. Tapi setelah disebut gitu kan undang-undang daerah itu kan menjadi, saya lupa nomornya, kan menjadi daerah kabupaten bisa mengeluarkan izin. Bahkan gubernur pun tidak bisa mencegah. Nah, hal ini yang lalu sehingga pemanfaatan lahan itu rusak sama sekali karena siapapun bisa mengeluarkan izin, terutama bupati, apalagi kalau dia menjelang pilkada. Nah, hal-hal ini yang menjadi kedepannya itu disputnya kan banyak sekali. Ini kan yang tentu semuanya perusahaan asing berkolaborasi atau berjoin dengan lokal. Nah, asingnya ini kan tentu ini kok begini, saya punya izin katanya bersih, ternyata ada. Dan itu banyak terjadi sampai hari ini masih ada. Kita tunggu aja, pasti ada lagi. Karena memang izin itu numpuk di situ dan digunakan uangnya itu untuk tadi kegiatan politik dan macam-macam. Tadi MK katakan menarik, iya. Nah terus bagaimana solusinya? Kan mesti jelas. Saya sih lebih penting itu ditarik ke pusat saja karena dikontrol. Tapi sekali lagi kalau pusatnya korupsi lagi ya sama aja gitu. Oke. Baik, kita tunggu setelah ini seperti apa. Mas Agus Pambagio, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Agus. Itu bagaimana, Mas Kohar? Kita memang senang, bangga dengan kinerja dari pemerintah, tapi ke depan kan masih ada bahaya itu tadi. Ya, makanya judul editorial itu kan kita bangga, tetapi kita harus merapikan izin kan. Betul. Jadi artinya kita boleh mengapresiasi, tapi kita tidak boleh menepuk dada, karena masih banyak persoalan. Bahwa mulai tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 itu izin usaha pertambangan itu ditarik lagi ke pusat, itu adalah salah satu upaya untuk supaya ini tidak diobral. Nah, itu salah satu cara. Tetapi kan proses ini kan masih banyak. Peristiwa yang terjadi akibat kesalahan masa lampau kan harus dibersihkan di sekarang. Karena itu kan komitmen dari para kepala daerah juga perlu di sini. Nah, kepala daerah memang dia tidak lagi punya kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, tetapi dia masih punya upaya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah pusat. Nah, tadi Mas Agus Pambagio kan menyebut tentang ada bisa sampai 5 dan seterusnya. Nah, IMFA ini sampai 7 perusahaan
yang mengklaim memiliki 7 pihak berbeda. 7 pihak yang mengklaim punya untuk izin memiliki untuk wilayah yang sama. Nah, karena itu itu peristiwa terjadi sudah lama ketika dia menginvestasikan usaha pertambangannya. Tapi kemudian dia baru mengajukan gugatan itu pada tanggal 24 Juli tahun 2015. Nah, karena dia melakukan gugatan tahun 2015, 2016-nya Presiden menerbitkan peraturan pemerintah yang peraturan Presiden yang di situ membentuk tim tim terpadu yang dikepalai oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara Jaksa Agung untuk menghadapi gugatan itu tahun 2016 dan 2018 kemarin disidangkan dan minggu lalu pemerintah menerima hasilnya bahwa kita terhindar dari gugatan dengan angka 6, sekian triliun. Ada 2 hal yang menarik di sini, Mas Kohar. Yang pertama, bagaimana negara dalam hal ini yang paling depannya Jaksa Agung bisa menang. Karena ini kan mungkin bisa dijadikan model kalau sampai ada gugatan ke depan. Lalu yang kedua, membenahi IUPK yang banyak ini bagaimana caranya, kita bahas selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan mendengarkan pendapat dari rakyat. Pemirsa Metro TV yang melihat kasus ini seperti apa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Selamat pagi Pak Amrozi. Menurut Anda bagaimana Pak, kita bisa merapikan perizinan yang tumpang tindih tidak? Karena tadi Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, melihat bahwa masih banyak kasus-kasus yang bisa terjadi seperti ini lagi di masa depan. Bagaimana Pak Amrozi? Singkat kata, bisa dengan catatan begini. Yang pertama, saya apresiasi terhadap pemerintahan Indonesia yang bisa memenangkan aplikasi kelas 2 ini loh. Terutama apresiasi buat Pak A.M. Prasetyo dan Bu Sri Mulyani selaku Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Nah, kasus-kasus yang berkelas internasional seperti ini kan tentu saja yang awalnya kita klaim harus membayar 18 triliun sekian. Nah, setelah menang kan berbalik 180 derajat. Kita tidak membayar. Justru pihak penggugat, pihak yang mau klaim itu kan harus membayar segala biaya-biaya timbul kan. Nah, dengan judul tadi ini kemenangan itu bisa merampingkan atau mencerdaskan izin, saya kira lebih waspada lagi. Kita harus berbangga, tapi harus hati-hati agar ke depan tidak akan terjadi hal seperti ini lagi, terutama kepala-kepala daerah yang selama ini justru gimana ya terhadap izin itu sepertinya ya punya celah, punya kewenangan untuk mengatur segala macam. Nah, ujung-ujungnya kepala daerah banyak yang terberat kasus suap karena izin kan Pak. Oke, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Yunus Luwat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Sukses selalu untuk Metro TV. Izin kami pertama sampaikan ucapan terima kasih dan bangga hormat kepada pemerintah Republik Indonesia melalui perjuangan sesuai dengan bidang tugas di Kementerian Mahkamah Agung maupun Menteri Keuangan telah memenangkan proses dua proses arbitrase. Nah, dalam hal ini itu sudah jelas-jelas menguntungkan Indonesia karena tidak berhasil terkuras uang keluar hanya karena penerbitan izin yang berlapis atau bertindih. Oleh sebab itu syukur karena bisa dimenangkan dan ini menjadi berkah bagi Indonesia untuk digunakan membangun seluruh Indonesia hingga ke pelosok. Khusus kami di Kalimantan Utara karena kami ini adalah provinsi baru, mohon jadi perhatian. Bukan berarti yang lain tidak perlu, tapi mari bantu paling kecil ini supaya betul-betul bisa menjadi
pembangunan yang bagus di daerah kami bisa menyaingi negara lain. Jangan seperti pada saat beberapa tahun lalu waktu Sipadan Ligikan malah kita kalah di Mahkamah Internasional. Tapi sudahlah, itu pengalaman untuk kita. Nah, kemudian jangan juga kita tidak gunakan, ini keluar sedikit, jangan tidak gunakan hak pilih gara-gara yang begini. Sayang uang triliunan keluar untuk demokrasi, tapi kita tidak gunakan suara. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Kita beralih ke pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Inilah dilema. Ya. Indonesia ini jadi surga investor yang luar biasa serakahnya sejak tahun 67 dengan Undang-Undang PMA. Nah, di zaman Orde Baru, semua korupsi penjualan izin penambangan ini di pusat, korupsinya di pusat. Ya. Nah, sekarang dengan reformasi, pusatnya jebol, jadi raja-raja daerah. Nah, untuk mendapatkan kemenangan di daerah, maka jago-jagonya kepala daerah itu banyak dan idenya bertumpang tindih. Benar itu yang dikatakan bagus. Sebab saya pernah ngurus izin tambang, itu yang dapat izin itu ada koperasi, ada urayan, ada perorangan, ada PT. Ini Indonesia semua. Tapi mereka tidak punya modal untuk kerja. Jadi mereka terpaksa harus cari investor juga. Kerjasama kebanyakan dengan asing. Jadi mereka Alibaba, Pak. Namanya Indonesia, tapi yang tetap yang punya orang asing seperti yang dialami sekarang ini. Pak Nugroho, diduga, kalau tadi menurut Mas Agus Pambagio, diduga masih ada, saya tidak tahu jumlahnya, kemungkinan kasus-kasus serupa, bahwa di satu wilayah tambang, ada beberapa pihak yang punya izin yang sama untuk luasan wilayah yang sama, dan ini berpotensi juga kemudian menggugat negara kita, menggugat Indonesia di arbitrase internasional karena salah satu atau salah dua pihaknya adalah investor asing. Mencegah hal seperti ini bagaimana Pak Nugroho? Nah, begini. Saya kira pemerintah dengan sistem demokrasi dan konstitusional bisa menerbitkan undang-undang baru yang menganulir undang-undang lama. Itu DPR. Sehingga dengan demikian polisi pemerintah bahwa negara menguasai atas nama rakyat tambangnya itu bisa dijalankan dengan izin usaha. Kalau izin usaha itu mereka minta izin bisa dicabut sewaktu-waktu. Tapi kalau bentuknya joint venture lalu yang lain itu kita kehilangan hak. Jadi kalau mau bisa menerbitkan undang-undang untuk membatalkan undang-undang yang lama, begitu ya Pak Nugroho ya? Ini usaha Jokowi dan menteri-menterinya itu bagus. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Saya Syahril. Saya beranjak pada pasal 33 Undang-Undang 45. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Bumi dan air dan terkandung di dalamnya itu adalah strategis. Jadi salahlah kalau pemerintah pusat menyerahkan itu kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Itu salah sekali. Jadi itu harus kembali wewenang itu kepada pemerintah pusat. Pertama kali, kualitas daripada pemerintah daerah khusus dalam masalah hukum itu sangat rendah sekali kualitasnya ya. Terus dalam hal investasi investor, saatnya sekarang ini kita harus berpikir pemberian hak-hak pengelolaan, hak-hak penguasaan atas alam tanah tadi kepada investor asing itu harus ditinjau ulang. Karena tidak benar kalau kita melihat pada saat 33, yang benar itu adalah pemberian hak penyertaan modal. Hak penyertaan modal. Anda lihat di kampung saya Jambi itu namanya perkebunan kelapa sawit, itu sudah tidak lagi tanah itu milik orang kita. Selama 30 tahun tidak lagi mempunyai perpanjang, tidak lagi sepenuhnya 3 panjang, tidak lagi jadi milik negara kita. Apa artinya? Kita dijajah tanpa disadari. Jadi yang paling menarik itu adalah hak penyertaan modal. Jadi bumi dan air itu dinilai oleh negara sekian ratus triliun, sekian puluh triliun, kemudian
kemudian investor asing bisa masuk dengan menyertakan modalnya. Jadi kita tetap berhak atas tanah bumi tadi sepanjang tahun. Dan investor asing itu hanya berhak menyertakan modalnya. Jadi kembali lagi kita harus tinjau ulang. Yang pertama itu hak diberikan pada investor. Yang kedua harus dilihat lagi pemberian hak kepada pemerintah daerah. Itu kembali lagi kembalikan wewenang kepada pemerintah pusat. Terima kasih. Dikembalikan ke pemerintah pusat. Terima kasih Pak Syahril untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, tadi para pemirsa mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan juga Menteri Keuangan untuk memenangkan gugatan di arbitrasi internasional. Tapi pertanyaan berikutnya yang paling menggelitik yang harus segera dicermati, kalau ada potensi gugatan serupa, bagaimana kita menghadapinya? Ya tentu saja harus dihadapi dengan cara yang sama. Dengan bukti-bukti yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan kolaborasi yang sama antar beberapa instansi dengan cara-cara yang sama. Karena dalam bulan Maret saja kita sudah menerima 2 kemenangan. Artinya belasan triliun rupiah uang kita terhindar untuk kemudian lari ke pihak-pihak terselamatkan yang terselamatkan. Tetap ada di Indonesia. Tetap ada di Indonesia dan tidak pindah ke tangan orang-orang yang menang dalam gugatan. Tetapi yang paling penting adalah tadi itu, bagaimana kita merapikan izin itu, menghindari supaya potensi gugatan serupa terjadi di kemudian hari. Nah, karena itu kan mulai Oktober 2016 itu kan berdasarkan Undang-Undang 23 itu proses izin ini ditarik ke provinsi. Kenapa provinsi? Provinsi itu sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat. Gitu. Jadi dialah yang akan mengatur wilayahnya itu supaya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Obral izin yang terjadi akibat ada ongkos politik yang harus dipenuhi, ongkos politik untuk menuju pilkada. Akhirnya mudah izin diberikan. Nah ini kan sebetulnya kan menggeser pendulum. Dulu di era Orde Baru seluruh izin ada di pusat. Nah, tetapi begitu reformasi, pendulum itu digeser dengan sangat ekstrim supaya bebas semua mengikuti alur logika otonomi daerah yang ada di tingkat kabupaten kota, maka dia diserahkan kepada kabupaten kota. Tetapi apa yang terjadi ketika itu diserahkan kepada kabupaten kota? Terjadi tumpang tindih izin yang tidak karu-karuan. Karena tadi motif-motif tadi. Karena ada motif politis, mungkin si ekonomis juga ketika koruptif. ini ternyata dia memberikan izin, lalu begitu di 5 tahun kemudian dia kalah, dia digantikan oleh orang baru, saya juga harus menerbitkan izin juga. Nah, hal-hal semacam ini maka harus diakhiri. Nah, salah satu bentuk pengakhirannya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang praktis dimulai di Oktober 2016 bahwa izin-izin itu kemudian harus diselaraskan dan ditarik pada level provinsi. Semua supaya apa? Supaya kendali ada di tangan negara. Tadi ada penelpon yang mengatakan bahwa pasal 33 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan masyarakat. Nah, dikuasai negara itu artinya berarti dia harus berada dalam kendali negara. Ketika dia berada di dalam kendali negara, maka dia berarti harus meskipun yang mengeluarkan izin di level provinsi, tetapi dia tetap berada di kendali negara. Tidak berada dalam kendali pihak-pihak yang kecil yang dia bisa mengeluarkan seenaknya sendiri proses-proses izin itu. Definisi dikuasai negara harus jelas seperti itu. Karena itu tugas merapikan ini belum selesai. Tugas merapikan ini masih harus terus dilakukan agar kita tidak harus selalu melayani arbitrase. Kita sekali lagi beri apresiasi kepada Jaksa Agung yang sudah menjadi pengacara negara. Tetapi ke depan kita harus mencegah hal serupa terjadi. Biar investasi kita juga semakin bagus. Baik, terima kasih Mas Abdul Kohar sudah di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo.
Pemirsa, kontrak kerjasama maupun izin usaha pertambangan dan perkebunan yang clean and clear tidak bisa lagi ditawar-tawar. Pemerintah memang sukses memenangi sengketa, tapi yang lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi sengketa serupa. Jadikan kehati-hatian dan kecermatan sebagai prinsip utama mengelola kekayaan alam kita. Itu harus kita lakukan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.